Kalau ditanya seberapa besar rasa cintamu pada orang tua, cinta banget, sayang banget, nggak terukur. Cintaku ke orang tua itu nggak bisa dihitung, nggak bisa diibaratin sama sesuatu yang ada di dunia ini. Terutama buat ibuku. Ibuku itu menurutku segalanya bagiku. Ibuku itu bisa jadi teman saat aku butuh cerita, bisa jadi ibu saat aku butuh pangkuan. Ibuku juga bisa jadi seorang ayah saat aku butuh perlindungan. Menurutku, sayang ke orang tua itu gak akan bisa dihitung. Setelah apa yang mereka berikan kepada Raffi, semua perjuangan, semua keringat hasil mereka bekerja itu ditujukan buat anak-anak mereka, ya khususnya Raffi sama kakak, yang dimana rela buat berangkat pagi sampai malam. Kadang ibu tuh cerita, ibu lo jarang ketemu sama ayah le. Saya ibu berangkat pagi, pulangnya sore, ayah pulangnya malam, berangkatnya sore lagi, udah nggak ketemu. Jadi ya begitulah. Kalau masalah sayang Raffi sama kedua orang tua Raffi, nggak ada tandingannya lah. Kalau ditanya seberapa besar sayangmu kepada orang tua, jelas jawabannya besar banget, hampir gak bisa diungkapin. Soalnya orang tua aku tuh sangat sering berkorban buat aku. Aku udah tahu banyak cerita tentang orang tua aku, tentang naik turunnya, tentang lagi masa-masa sulitnya. Aku juga ikut menyupport lah waktu itu, tentang menahan banyak hal yang pengen ku inginin tapi nggak bisa dikabulin dulu. Itu banyak banget. Jadi kalau tanya seberapa besar, yang pasti itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Aku menganggap rasa sayang ini ibaratkan kayak orang tua saya itu adalah separuh hidup saya. Apapun yang saat ini bisa aku lakukan untuk membahagiakan orang tua saya, akan saya lakukan. Entah apapun itu, meluangkan waktu main saya atau meluangkan kesehatan saya, itu demi kedua orang tua saya. Saya ikhlas karena saya sayang kedua orang tua saya. Kalau misalnya ditanya seberapa besar cinta ke orang tua, mama sama papa, pasti itu besar banget. Apalagi di sini aku tuh bukan orang yang segampang itu buat bilang kayak sayang, aku sayang mama, aku sayang papa, kayak gitu. Tuh gak segampang itu, atau susah banget buat ngomong kayak gitu. Tapi kalau misal emang ditanya sayang gak sama papa, sama mama, kayak gitu, itu pasti jawabannya pasti sayang banget. Ya aku tuh sayang banget sama orang tua aku. Gimana ya, orang tua aku tuh yang membesarkanku sampai sekarang ini bisa berpendidikan seperti ini. Nah, tuh perjuangan orang tua aku tuh sangat besar sekali demi anak-anaknya ini. Ibu itu sering ngelakuin hal yang sederhana, tapi menurutku itu sangat berkesan buat aku. Mungkin ibu mikirnya itu cuma rutinitas yang biasa, tapi aku mikirnya itu suatu kebiasaan yang selalu buat aku terkesan sama ibu. Karena ibu itu nggak pernah ngelakuin itu ke adik-adikku, cuma ke aku. Pernah itu suatu malam
Yang aku sadar itu ibu datang ke kamar, terus di situ aku belum tidur, tapi mungkin ibu ngiranya udah tidur. Terus tiba-tiba ibu ngelus rambutku, ibu nyium pipiku, terus bilang, Ama itu anak hebat, Ama itu anak kuat. Ibu sayang banget sama Ama. Di situ aku ngerasa ibu sayang itu sama Ama. Jelas banyak banget. Yang satu, orang tua aku tuh sering banget berkorban buat aku tentang masalah sekolah. Aku mintanya ke sini ke situ. Contohnya waktu kuliah ini, orang tua aku sebenarnya awalnya nggak setuju, tapi untuk pilihanku aku mohon terus. Orang tua aku akhirnya ngiyain, ngikhlasin. Pokok orang tua aku tuh selalu mengiyakan keinginanku lah. Orang tua aku tuh banyak banget berkorban buat aku. Orang tua aku tuh juga sering banget nurutin kemauanku waktu di pondok. Kayak aku minta kiriman apa, pasti dikirimin. Kalau aku minta dijenguk, pasti dijenguk. Ya pokoknya kalau ngomongin orang tua aku, banyaklah momen-momen yang aku banggain. Sosok bapak itu sampai saat ini bisa saya rasakan selalu melekat di sebelah saya. Ya walaupun bapak sendiri juga nggak ada di sebelah saya, itu yang selalu saya banggakan kepada bapak saya. Saya bangga memiliki sosok ayah, sosok bapak seperti bapak saya yang notabene adalah pekerja keras, berangkat pagi pulang sore bahkan sampai malam. Tapi di lain sisi bapak sendiri juga selalu mau menemani imam lah, mau meluangkan waktunya buat imam, masih mau main, walaupun di sela-sela kerjaannya yang padat, bapak itu selalu mau menemani. Ya mungkinlah imam itu selalu merepotkan buat bapak sama ibu. Aku bangga banget, pokoknya aku bangga banget sama orang tua aku. Apalagi sama ibu, soalnya bapak kan udah nggak ada, jadi ibu itu sendiri di rumah. Tapi ibu itu selalu ada, pasti selalu ada buat anak-anaknya. Jadi ibu tuh apapun, gimana pun keadaan ibu tuh pasti selalu menyempatkan apa yang pokoknya buat anak-anaknya. Apalagi kalau buat pendidikan, sekolah, pasti ibu tuh selalu bisa ngusahain apapun itu. Jadi pokoknya aku bangga banget sama ibu aku. Bapak saya gak pernah mengeluhkan rasa capek ke saya. Walaupun bapak saya kadang kerja malam dari jam 10 sampai jam 6 nonstop, pulang sampai rumah gak istirahat, entah itu melakukan kerjaan yang lain, kayak misalnya mungkin ada genteng yang bocor atau apapun, bapak saya rela buat menyisihkan waktunya dan waktu istirahatnya buat mendidik anak-anaknya, buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka saya selalu bangga dengan bapak saya. Bahkan dulu waktu kecil bapak saya pernah saat itu ingin membuat meja kecil, tangannya itu pernah terkena gerinda hingga sobek, dan waktu itu saya ingat saya mengelap darahnya. Namun yang saya bangga dari bapak saya adalah bapak saya gak pernah memiliki rasa ingin berhenti untuk melakukan hal itu, karena bapak saya tahu bahwa kebutuhan itu perlu untuk anak-anaknya. Hal yang paling buat aku bangga sama mama adalah secara gak langsung mama itu udah mencontohkan ke aku gimana caranya buat jadi seorang independent woman, orang yang benar-benar kuat dengan apapun masalah yang sedang kamu hadapi itu. Dan
aku bisa jadi anak ataupun orang yang mandiri dan harus kuat dengan segala problematika yang aku lewatin kayak gitu. Itu mungkin salah satu faktornya itu gara-gara mama. Ayah dan ibu itu nggak pernah mikir kalau aku salah dan aku ngerepotin, nggak pernah. Dan di kelas 12 ini aku ngerasa banyak cekcoknya sama orang tua, terutama sama ayah. Sampai aku pernah berpikir kalau misalnya ayah itu nggak ngertiin aku. Ayah itu nggak paham sama aku. Ayah itu nggak tahu keadaanku kayak gimana. Ayahku itu selalu menuntut kalau aku itu pasti bisa, aku mampu. Tapi aku yang ngejalanin itu tuh jujur itu berat banget gitu. Tapi ayah itu nggak pernah marah. Ayah tuh selalu sabar. Kalimat yang sering diucapin ayah itu, Allahus Shomad, Allah tempat bergantung. Gitu setiap kali ayah kasih nasihat ke aku. Pasti juga setiap orang tua itu pingin anaknya bersinar kan. Dan aku merasa aku belum bisa mewujudkan itu. Aku belum bisa sepenuhnya banggain orang tuaku. Dulu pas awal kelas 12, awal semester kelas 12 itu ibu tuh pesen, nanti kalau kelas 12 belajarnya yang rajin, fokus ngejar universitas, prodi yang kamu inginkan. Tapi ternyata pas kelas 12 itu nilai kelas 12 ku itu nggak terlalu tinggi, malah turun. Aku tuh merasa nyesel banget. Apa dulu aku tuh nggak memperhatikan omongan ibuku itu sepenting itu. Aku tuh baru sadar setelah lihat nilaiku, wah jatuh banget. Kayak rasanya tuh aku ngecewain ibuku banget gitu loh. Padahal ibuku tuh udah berjuang keras, biayain anaknya sekolah. Semakin dewasa aku juga tahu nyari uang itu juga sulit, tapi aku malah nyanyiin itu. Rasanya aku tuh udah nyesel, kecewa, udah ngecewain orang tua, nyesel banget. Mungkin salah satu faktor yang paling sering bikin mama sama papa kecewa atau keluarga aku kecewa sama aku tuh mungkin dari cara bicaraku. Cara bicaraku kayak menurut mereka yang mana mereka tuh adalah orang-orang yang benar-benar mengikut tata cara sopan santunnya orang-orang Jawa. Sedangkan aku sendiri tuh besar itu di lingkungan yang mana kebanyakan tuh orang Madura yang identik dengan kayak suara yang keras, terus nada bicaranya tinggi, terus kayak suka ngomong itu ceplas-ceplos kayak gitu, tanpa pikir panjang kayak gitu. Dan itu yang bikin keluargaku, khususnya mama sama papa, yang kayak mungkin tuh hal yang sangat mengecewakan ke mereka kayak gitu. Suatu ketika saya pernah menjadi anak yang tidak pengen diharapkan oleh orang tua saya. Kenapa? Mungkin orang tua itu mikir, kenapa anak yang udah saya besarkan kok bisa ngelakuin hal itu, bisa intinya lah bikin orang tua nggak senang.
Saya kelas 8, kelas 9 SMP itu suka kebut-kebutan di jalan, suka main-main sana sini, pulang malam, bikin bingung, bikin khawatir orang tua. Dan itu saya anggap biasa aja saat itu mungkin. Tapi hal itu lama-kelamaan, mungkin SMA saya baru sadar bahwa hal yang saya lakukan itu bikin khawatir orang tua dan bikin kecewa orang tua. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti. Walau di hati saja, seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Mencintaimu selamanya.
Aku itu sayang banget sama ibu sama ayah. Terima kasih banyak. Aku sadar ayah dan ibu juga semakin tua. Aku minta maaf belum bisa banggain ayah sama ibu. Belum bisa jadi anak yang ayah sama ibu pengenin. Tapi aku mengusahakan untuk bisa jadi apa yang ayah sama ibu mau. Harapan ke depannya untuk orang tua. Harapannya yang jelas, 1, sehat, selalu bahagia, rezekinya diperlancar, selalu sabar buat ngadepin aku. Ama nggak butuh apa-apa. Ama nggak butuh sesuatu yang mahal. Ama nggak perlu jalan-jalan yang mewah. Kalau sama ibu itu, Ama udah senang. Ibu harus janji sama Ama. Besok kalau Ibu harus janji, Ibu harus ada di setiap wisuda Ama. Ibu harus selalu ada buat Ama. Harapan ke depannya buat mama sama papa itu, aku pengen mama sama papa itu bisa bangga punya anak kayak aku, meskipun aku tuh ada anak yang sering ngecewain mereka, ngebebanin mereka. Semoga Bapak di sana bisa tenang, bisa senang melihat saya di sini sampai saat titik ini sesuai harapan yang ingin Bapak lakukan kepada saya. Dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah membesarkan saya sampai saat ini. Dan terima kasih sudah mengusahakan dan memberikan yang terbaik buat aku. Sayang banget sama keluarga aku, nggak bisa diungkapin. Pokoknya aku cinta sama sayang banget sama ibu, sama bapak, sama keluarga aku semuanya. Untuk Bapak, terima kasih banyak Pak atas segala arahan dan ajaran buat saya jadi kayak gini. Jadi orang yang lebih mandiri, jadi orang yang harus bisa berpikir. Terima kasih atas segala arahan dan juga bentakannya. Aku sangat bersyukur bisa lahir dan dibesarkan bersama kalian. Terima kasih banyak. Semoga aku bisa membahagiakan dan membanggakan kalian. I love you. I love you Bapak sama Ibu. I love you, ayah ibu. I love you. I love you. I love you. I love you, ibu.